Sugiknur dan Bambang Tri berantem di rutan, ditulis oleh Eko Wibowo dari suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yang pasti sih ya lucu saja, pol-polan. Bagi yang mungkin lupa, Sugiknur adalah gus-gusan yang ceramahnya sering ngata-ngatain Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Sementara Bambang Tri adalah penulis Jokowi Undercover, buku Gabar Mutu yang berisi muatan menyudutkan pribadi Pak Jokowi. Dan kini keduanya sedang mendekam satu sel sebagai terdakwa dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik ijazah palsu milik Pak Jokowi. Salawi Duo. Keributan antar keduanya terjadi saat mereka sama-sama mendekam di rumah tahanan Polda Jawa Tengah. Dia, Sugiknur, kesal gara-gara meliput Bambang Tri. Akhirnya dia ikut diproses hukum. Jelas Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Sugiknur dan Bambang Tri ternyata juga diketahui sudah bombakan lebih kurang 3 hari. Gak mau ngobrol seperti saat di podcast yang kemudian membuat mereka kena masalah itu. Bahkan kemudian Sugik minta pindah sel walaupun ternyata di tempatnya yang baru, gus-gusan itu juga kembali berulah. Aduh, namanya juga biang ribut, gak di luar, gak di dalam sel, bisanya ya memang ribut, merepotkan. Negara harus sibuk karena manusia-manusia model mereka itu. Polisi yang jelas-jelas banyak tugas yang lebih penting dari sekedar mengurus masalah Sugik dan Bambang ini, mau tak mau harus berepot-repot ria. Tapi memang kocak sih keduanya itu. Dulu kompak waktu masih dalam tahap cari masalah. Namun ketika kemudian masalah itu betul-betul didapat keduanya, tawuranlah mereka. Saling menyalahkan satu sama lain. Awal dan akhir yang sungguh berbeda. Padahal yang salah jelas ya keduanya. Mereka sama-sama salah. Mereka sama-sama goblok. Lawang jelas ijazah Pak Jokowi yang sudah berusia puluhan tahun itu sudah bisa buat ngelamar kerja. Sudah bisa untuk ikut pilwalkot, pilgub, dan bahkan pilpres. Lah kok baru dipermasalahkan baru-baru ini? Yaitu namanya cari masalah, goblok tulen. Bagaimana tidak goblok? Bukankah sebelumnya Sugiknur juga sudah sering dapat masalah karena gagal mengendalikan mulutnya? Bukankah juga bahwa buku karya Bambang Tri nyatanya tidak ada yang merespon? Lalu kenapa mereka masih meneruskan kedunguannya itu? Dungunya mereka jelas tidak butuh penjelasan. Mengalir secara ilmiah. Jangan-jangan sebenarnya mereka sedang rebutan AdSense dari YouTube atau rebutan hasil donasi? Tapi siapapun itu sebenarnya tidak penting-penting amat membahas orang yang tidak penting itu. Buang-buang waktu, buang-buang kuota. Tapi lucu sih. Bagaimana kalau menurut Anda? Telak, politikus Gerindra sindir Anies yang tak pamit, ditulis oleh Syardi dari suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mungkin isu perjanjian politik antara Prabowo, Sandiaga, dan Anies tak akan menemui titik terang karena semuanya memilih tidak mau memperbesar masalah. Banyak yang penasaran akan isi perjanjian tertulis tersebut, tapi tampaknya tidak akan jadi konsumsi publik. Di satu sisi publik makin penasaran dengan utang Anies yang mencapai 50 miliar rupiah, tapi ini juga tak akan ada kejelasan. Sandiaga merelakan dan tidak mau memperpanjang urusan ini, apalagi Anies sudah pasti bakal diam entah sampai kapan. Politikus Gerindra Andri Rosiade menyampaikan pesan dari Prabowo agar jangan mengungkit-ungkit kebaikan atau jasa masa lalu. Menurut dia, ucapan Sandiaga soal utang yang awalnya disampaikan Waketum Partai Golkar Erwin Aksa adalah sikap personal. Andri bilang jika ingin lebih detail mengenai isu tersebut, lebih baik konfirmasi ke Sandiaga karena menyangkut urusan personal. Selain itu, sikap resmi Gerindra itu selalu dikeluarkan oleh dua orang, yaitu Ketua Harian DPP Sufmi Dasko dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sikap Gerindra sudah jelas akan mencampuri urusan utang piutang Anies dan Sandiaga karena itu konsumsi internal dan pihaknya tidak ada rencana untuk mengekspos ke publik. Ternyata tidak semua kader setuju dengan pesan Prabowo kepada kader Gerindra agar tidak usah mengungkit-ungkit kebaikan masa lalu termasuk jasa ke Anies di Pilkada 2017. Meskipun beda ya antara Pak Prabowo dengan kami yang di bawah. Mohon maaf Mas Anies kami usung.
Kami dukung dan kami bantu pembiayaan. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Mohon maaf, ini fakta, kata Andre. Gerindra sudah mendukung Anies di Pilkada 2017 dan menang. Tapi Anies tidak ada komunikasi ke Gerindra soal kemungkinan maju di Pilpres 2024. Kita sudah dukung, kita sudah usung, ya namanya kulon nuwun sama sekali juga enggak. Yaitu fakta yang ingin saya ungkapkan, katanya lagi. Oh, ternyata selain Anies tidak bisa kerja, ternyata dia juga tidak punya etika politik. Memang ada benarnya juga sih. Jangan-jangan memang benar Anies pernah berjanji tidak akan nyapres kalau Prabowo juga nyapres. Berarti Anies memang tidak tahu berterima kasih. Kabarnya sih perjanjian itu tidak wajib ditaati, tapi aneh. Kalau tidak wajib ditaati, ngapain bikin perjanjian tertulis dan di atas materai? Lebih baik deal secara lisan saja, tidak perlu repot bikin draft perjanjian. Biasanya tanda tangan di atas materai memiliki kekuatan hukum atau setidaknya punya nilai yang sangat mengikat pemilik tanda tangan. Andre juga tegas mengatakan perjanjian antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo benar ada. Dia membantah jika tim Anies tidak mengakui ada perjanjian tersebut. Ada dua informasi yang akurat, perjanjian politik itu beneran ada. Utang 50M itu juga beneran ada. Makanya buzzer penjilat Anies ngamuk sekaligus meriang. Mereka sibuk membantah dan mengelak. Fakta sudah ada. Fakta lainnya menurut Andre, hanya 3 orang yang bisa membuka perjanjian yang tersebut. Salah satunya Prabowo. 2 lainnya adalah Anies dan Sandiaga. Tapi Prabowo sudah menginstruksikan kepada kadernya untuk tidak mengungkit lagi. Jika 2 lainnya yang bisa buka isi perjanjian adalah Anies dan Sandiaga, maka perjanjian ini mungkin tak akan terekspos selamanya. Prabowo ogah, Sandiaga sudah ikhlas, Anies sampai lebaran kuda takkan gubris. Isi perjanjian tersebut akan terkubur selamanya, seperti harta karun bajak laut yang tenggelam di dasar lautan yang dalam. Tapi tidak apa-apalah, yang jelas semua sudah tahu sifat asli Anies, tidak punya etika dan ngutang pula. Saya kira masyarakat berhak tahu sifat Anies ini mengingat dia adalah bakal capres. Masyarakat wajib tahu siapa Anies sebelum memutuskan memilihnya sebagai pemimpin. Kalau ada yang bilang ini ada narasi untuk menjatuhkan Anies, mungkin tidak salah. Tapi ini fakta loh, kalau pakai hoax, baru deh, ini tidak akan pengecut. Kalau pakai fakta, ini namanya sah dan tidak salah. Lagi pula kebobrokan wajib dibongkar karena biasanya bakal ditutup rapat-rapat. Pilpres kali ini bakal panas mendidih. Ini rasanya baru permulaan. Bagaimana kalau menurut Anda?